إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya semuanya kita membutuhkan keistiqomahan di atas agama Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala mematikan kita. Karena yang dinilai oleh Allah Azza wa Jalla seperti yang Nabi alaihi salatu wasallam katakan, al-a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu yang akan dinilai oleh Allah Azza wa Jalla adalah akhir kesudahan amalan seseorang. Walaupun dia di awalnya banyak amalannya, kemudian setelah itu dia tidak istiqomah, tidak terus menerus menjaga keislamannya, tidak terus menerus menjaga amalan kebaikannya, keimanannya, hingga dia keluar dari Islam, dia murtad, maka seluruh amalan-amalan yang lalu tidak akan pernah bermanfaat. Maka istiqomalah wahai hamba-hamba Allah Azza wa Jalla sampai ajal datang menjemput kita. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam beliau mewasiatkan para sahabatnya untuk istiqamah sampai ajal menjemput mereka. Salah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Sufyan Ibnu Abdullah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawla la as'alu anhu ahadan ba'dak." Wahai Rasulullah, sampaikanlah kepadaku satu kalimat, satu nasihat yang saya tidak akan pernah menanyakannya lagi dan memintanya kepada siapapun setelah engkau. Maka Nabi alaihi salatu wasallam berkata, "Qul amantu billah." Katakan, saya beriman kepada Allah Azza wa Jalla, thumma istaqim, kemudian engkau istiqamah. Thumma istaqim, kemudian engkau istiqamah. Jika engkau telah beriman, engkau telah berislam dengan amalan-amalan kebaikanmu, maka jaga amalan itu. Jangan sampai engkau meninggalkannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mewafatkan engkau dalam keadaan engkau lalai,
dan meninggalkan kebaikan tersebut. Ibadallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan kabar gembira bagi mereka yang istiqamah sampai ajal menjemput mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran, Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabb kami, Tuhan kami, sembahan kami hanyalah Allah, thumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, thumma istaqamu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak akan merasa takut terhadap perkara yang akan menimpa mereka pada saat-saat kematian. Mereka tidak akan takut terhadap perkara yang mereka akan hadapi di akhirat. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak pula mereka bersedih hati terhadap perkara dunia yang mereka akan tinggalkan. Mereka tidak khawatirkan harta mereka. Tidak pula dia khawatirkan terhadap anak istri mereka akan tinggalkan. Karena kalau dia istiqamah, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga mereka. Naam, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah. Mereka itu adalah penghuni-penghuni surga. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Sebagai balasan terhadap apa yang mereka telah amalkan. Balasan terhadap apa yang mereka telah kerjakan di dunia. Maka istiqamah jemaah sekalian adalah merupakan penghibur bagi orang yang akan meninggal. Nabi Allah Subhanahu wa taala yang lain memberitakan bahwa orang yang istiqamah di akhir-akhir hidupnya didatangi oleh para malaikat, dihibur. Allah mengatakan di surah yang lain, Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah. Dia istiqamah menjaga keimanannya, menjaga kebaikan amalan solehnya yang selama ini dia lakukan. Naam, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat datang menghibur mereka di akhir-akhir hidupnya. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu, agar kalian jangan takut menghadapi kematian ini, jangan takut menghadapi alam barzah, jangan takut menghadapi hari akhirat. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan pula engkau bersedih hati terhadap apa yang kau tinggalkan di dunia ini. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Na'am wa abshiru," dan berbahagialah. Bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan engkau ke dalam surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Nah, maka barang siapa yang mampu istiqamah sampai akhir hidupnya, Allah Subhanahu wa taala akan mengutus malaikat khusus untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqamah jemaah sekalian hal yang sangat penting. Istiqamah kata para ulama, luzumu ta'atillahi, luzumu ta'atillah wa ta'atur rasul, melazimi terus menerusnya seseorang untuk dia melaksanakan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah SAW, bil amri wan nahi, baik yang berkaitan tentang perintah ataupun larangan. Itulah istiqamah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, wastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Wahai Muhammad, istiqamalah engkau bersama dengan orang-orang yang beriman, yang bertobat kepadamu. Istaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Istiqamalah engkau seperti yang telah diperintahkan kepadamu. Demikian pula istiqamalah engkau, wahai kalian pengikutnya Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam, wala tatghaw, dan jangan engkau melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqamahan, karena sekali lagi yang dinilai oleh Allah Azza wa Jalla adalah akhir amalan seseorang. Innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan yang akan dinilai oleh Allah Azza wa Jalla adalah amalan yang paling akhir dilakukan oleh seorang hambanya. Sehingga kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita diwafatkan di atas keistiqamahan, dimatikan di atas husnul khatimah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara perkara yang akan membantu kita istiqomah, sebelumnya ini semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana ada sebab-sebab, kiat-kiat yang dengannya kita bisa istiqomah menjaga agama kita ini sampai Allah mematikan kita. Di antara perkara tersebut yang paling utama disebutkan oleh para ulama kita adalah mujadatu as-salihin, supaya kita terbiasa duduk bersama dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ala dini khalili, seseorang itu akan berada di atas agama sahabatnya, agama temannya. Apabila kita bergaul, berteman dengan orang-orang yang baik, maka diharapkan kita akan mampu istiqomah, mencari teman yang akan mengingatkan kita ketika kita meninggalkan sholat, mencari teman yang akan membangunkan kita, menyadarkan kita dari tidur kita ketika kita mungkin ketiduran, dan mengajak kita untuk sholat berjamaah, yang membantu kita untuk saling mengingatkan bahwa besok atau lusa 3 hari ke depan, Senin kita puasa lagi, hari Kamis ya beberapa hari ya lagi ke depan akan memasuki bulan Dzulhijjah, mengingatkan, saling mengingatkan. Ini teman-teman yang baik. Kalau ada teman yang mengingatkan kita pada pelanggaran yang kita lakukan, maka peganglah baik-baik, itu teman yang baik. Tapi kalau ada teman kita yang melihat kita berbuat buruk, itu bukan teman yang baik. Ya jamaah sekalian, maka di antara perkara yang akan membantu kita istiqamah adalah mencari teman-teman yang baik. Bergaullah dengan orang-orang yang di masjid, bergaullah orang-orang yang biasa berbuat baik. Ya, semoga kebaikan mereka ya akan memotivasi kita untuk juga berbuat baik sama dengan mereka. Di antara perkara yang akan membantu kita istiqamah jamaah sekalian, karena istiqamah ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, untuk kita memohon kepada Allah agar kita diistiqomahkan. Nabi alaihi salatu wassalam, di antara doa beliau, beliau mengatakan, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kuatkan dan kokohkan, istiqomahkan hati kami di atas ketaatan kepadamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, arahkan hati-hati kami untuk melakukan ketaatan kepadamu. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang mampu istiqamah di dunia ini, maka itu adalah kabar gembira baginya. Allah memberikan kabar gembira kepada mereka orang-orang yang istiqamah. Yuthabbitullahu alladhina amanu, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan Allah akan mengokohkan, Allah menguatkan, mengokohkan, mengistiqamahkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh, yaitu ucapan la ilaha illallah fil hayati dunya, di dunia ini. Di akhir hidupnya dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Orang yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya, Nabi mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah di dunia ini,
maka niscaya dia akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, demikian pula wa fil akhirah, Allah juga akan mengokohkan orang tersebut di akhirat. Pada saat ya di akhirat dia ditanya man rabbuk, dia mampu bertanya, dia mampu menjawab ketika ditanya man rabbuk wa ma dinuk wa man hadzal rajul alladzi ursila ilaik, apa agamamu, siapa orang yang diutus kepadamu, ya, siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu, siapa agamamu, dan siapa orang yang diutus kepadamu. Orang yang mampu menjawab ini jemaah sekalian adalah orang-orang yang istiqamah. Oleh karena itu Allah mengatakan dan Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh kalimat la ilaha illallah pada saat dia masih hidup di akhir hidupnya, menjelang kematiannya dia mampu mengucapkan la ilaha illallah. Demikian pula di akhirat kelak di alam barzakh, ya, pada saat dia ditanya dengan pertanyaan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita sehingga mampu kita istiqomah, berupaya mencari teman-teman yang mampu membantu kita tetap istiqomah, dan jangan lupa untuk banyak berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di atas agamanya, di mana di masa ini begitu banyak fitnah, bahaya yang membahayakan agama kita. Ya, na'am. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Shalla la ilaha illallah, shalla Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu.